Oleh karena salah satu wilayah daripada Republik Indonesia masih belum merdeka, maka kita anggap sebagai satu kewajiban yang keramat untuk memasukkan Kopassus daerah merupakan pasukan elit yang memiliki kemampuan khusus. Salah satunya perang rahasia atau clandestine operation. Karena kaliannya itulah, prajurit Korps Baret ini seringkali mengemban tugas-tugas berat dan beroperasi di belakang garis musuh. Namun, keberhasilan sebuah operasi tidak hanya ditunjang oleh keahlian dari seorang prajurit komando. Perencanaan yang matang, pengenalan medan operasi, dan sarana penunjang juga merupakan faktor penentu kesuksesan misi operasi. Hal ini dibuktikan dalam Operasi Naga Pembebasan Irian Barat yang sekarang bernama Papua dari tangan Belanda pada tahun 1962. Nama aku Papa Milakan Jatiwa sekalian. Hari ini kita akan membahas tentang salah satu operasi Kopassus yang melegenda, yaitu Operasi Naga di Papua. Inilah channel Bangsa Indonesia. Meski dianggap berhasil menekan Belanda, operasi perintis yang dipimpin Kapten Leonardus Benjamin Mordani atau dikenal Benny Mordani harus dibayar mahal. Belasan prajurit resimen para komando angkatan darat yang kini bernama Kopassus gugur di belantara hutan Papua. Minimnya data intelijen, penggunaan peta yang tidak akurat, dan beratnya medan operasi dinilai sebagai penyebab operasi ini tidak berjalan sesuai rencana. Dalam buku berjudul Benny Mordani yang belum terungkap, diceritakan operasi tersebut dirancang oleh Benny Mordani yang saat itu masih berusia 29 tahun. Kepala Staf Operasi Tertinggi Mayor Jenderal TNI Ahmad Yani ketika itu tidak punya pilihan lain karena tak seorang pun perwira senior yang berani memimpin operasi ini. Operasi Naga merupakan operasi yang cukup berat karena harus menggagalkan rencana Belanda mendirikan negara boneka di Papua. Operasi ini juga merupakan perwujudan dari Tri Komando Rakyat yang diumumkan Presiden Soekarno pada 19 November 1961. Ketika itu, Indonesia hendak memperkuat diplomasi dalam perundingan dengan Belanda di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Brigjen TNI Aelius Benedictus Mboy yang saat itu masih berpangkat Letnan 1 menceritakan bagaimana operasi itu digelar. Ketika itu, di hadapan pasukan Naga di Pulau Seram, Panglima Mandalay Mayor Jenderal Soeharto mengatakan jika penerjunan ini cukup beresiko. Sebentar lagi saudara-saudara akan berangkat diterjunkan di daerah Merauke dalam rangka operasi merebut Irian Barat. 2 tim sebelum kalian sudah diterjunkan beberapa minggu lalu, sampai hari ini tidak ada kontak dengan mereka. Kemungkinan kalian tidak kembali lebih dari 50%. Saya beri waktu 3 menit, kalau ada di antara kalian yang ragu-ragu dan tidak mau berangkat, silakan keluar barisan. Begitulah yang dikenang Ben Boy dalam buku biografi Kepemimpinan Militer Catatan dan Pengalaman Letnan Jenderal TNI Prabowo Subianto. Tepat pukul 3 dini hari, 23 Juni 1962, sebanyak 213 prajurit Kopassus diterjunkan dari 3 pesawat C-130 Hercules di atas Merauke, Papua. Meski pilot TNI AU sudah berusaha terbang serendah mungkin agar saling berdekatan, tapi tiba-tiba datang angin kencang yang menyebabkan para penerjun terpencar. Akibatnya, penerjunan memiliki parasut statis jenis DI buatan Rusia itu menjadi sangat kacau. Kekacauan semakin diperparah karena peta yang digunakan tidak akurat. Akibatnya, pasukan Naga ini diterjunkan 30 km lebih ke arah utara dari dropping zone yang ditentukan. Kondisi Papua yang masih gelap gulita membuat para penerjun tidak mengetahui kondisi hutan di bawahnya. Tidak sedikit penerjun yang tersangkut di pohon dengan ketinggian 30-40 meter. Akibatnya, mereka kesulitan turun, apalagi tali yang disediakan hanya sampai 20 meter. Ben Boy menuturkan dirinya nyangkut di atas pohon dengan ketinggian 10 meter. Dengan berbagai upaya, akhirnya Ben Boy berhasil turun dengan selamat meski harus berpencar dengan anggota lainnya. Dengan menggunakan pisau, saya melepaskan diri dari ikatan payung terjut dan memakai tali turun. Itulah yang pernah diceritakannya. Sayangnya, tidak semua bernasib baik. Beberapa prajurit Kopassus gugur tergantung dan beberapa orangnya juga gugur tenggelam di rawa-rawa akibat ransel yang dibawa terlalu berat hingga mencapai 30 kg. Tim juga banyak tersesat di perjalanan dikarenakan peta yang digunakan masih peta lama buatan tahun 1937. Tujuan Benny sebenarnya adalah pantai selatan Irian Barat yang lebih dekat ke pusat pertahanan Belanda. Meski penerjunan tidak sesuai rencana, namun pada hari kedua, Kapten Benny Mordani berhasil mengonsolidasikan pasukannya sebanyak 60 orang. Mereka
dalam kondisi siap tempur karena memiliki komandan, radio, cadangan amunisi, dan logistik yang cukup. Pasukan naga kemudian bergerilya. Benny Mordani kemudian memimpin pasukan Korps Baret Merah, sedangkan Kapten Supeno memimpin pasukan Baret Hijau Raiders 510. Namun, saat operasi baru dimulai, Benny dikejutkan dengan siaran dari radio Australia yang menyiarkan ada 3 pesawat Hercules yang menerjunkan pasukan di Merauke. Bahkan, radio tersebut menyebutkan jumlah pasukan dan nama-nama pimpinnya termasuk Benny Mordani. Perjalanan pasukan naga menuju pusat pertahanan Belanda di Merauke menemui banyak rintangan. Tidak hanya alam, tapi juga harus bertempur dengan kondisi Marines, pasukan elit Belanda. Pertempuran sengit salah satunya terjadi pada 8 Juni 1962. 2 perahu motor Belanda tiba-tiba menyerang pasukan Benny Mordani di Sungai Kumbai. Namun, Benny dan pasukannya berhasil memukul mundur 2 perahu motor tersebut. Sayangnya, dalam kontak senjata tersebut, 2 anggotanya bernama Kopral Emin dan Prada Harjito gugur. Bahkan, Agus Harnoto, sahabat dekat Benny Mordani, harus kehilangan kedua kakinya dalam operasi pembebasan tersebut. Agus mengalami cacat seumur hidup setelah kakinya diamputasi karena luka tembak. Pertempuran sengit antara pasukan naga dengan tentara Belanda di pelataran hutan Papua terus terjadi. Bahkan, Belanda sempat mengumumkan untuk siapa saja yang bisa meringkus hidup atau mati Kapten Benny Mordani akan diberi hadiah 500 gulden. Upaya penangkapan berkali-kali tak berhasil. Yang dipakai Benny adalah strategi kucing. Kalau bertemu ya bertempur, kalau tidak ya kucing-kucingan. Tujuan ini sebagai umpan supaya Belanda memecah konsentrasi pasukannya yang di Biak, dan itu terbukti berhasil. Operasi Naga akhirnya berakhir dengan ditandai New York Agreement pada 15 Agustus 1962. Amerika Serikat memaksa Belanda menyerahkan Irian Barat ke Indonesia. Belanda menyerah karena menyadari tidak akan menang berperang melawan Indonesia. Dari seluruh pasukan naga yang diterjunkan, Kopassus mencatat 8 prajuritnya gugur karena cedera. Seorang terbunuh penduduk setempat, seorang gugur karena sakit, dan 7 orang lainnya hilang. Menariknya, di tengah keterbatasan tersebut, pasukan pimpinan Benny Mordani ini mampu mengikat 500 tentara Belanda yang harus didatangkan dari Biak untuk mempertahankan Merauke. Nah, tadi kisah tentang Operasi Naga, operasi yang paling berbahaya di awal kemerdekaan Indonesia. Kami harap kalian tertarik dengan topik kami hari ini. Dan agar kalian tidak ketinggalan topik menarik kami lainnya, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya. Namaku Pak Mil dari channel Bang Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.